Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media pembelajaran disusun oleh I'i Yulia Fitriani, SPD. Anak kelas 5, hari ini kita belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran ke-1. Mata pelajaran yang hari ini akan dipelajari IPA dan Bahasa Indonesia. Jangan lupa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ilmu pengetahuan alam terlebih dahulu ya. Coba amatilah video berikut ini. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Nah, anak-anak, setelah mengamati video tadi,
Coba, apa perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Ya, betul sekali. Pintar. Jadi, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Pada peristiwa tersebut terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen, kemudian ke pengurai. Hal ini terjadi secara terus-menerus. Jaring-jaring makanan adalah hubungan antara rantai makanan dan apa yang dimakan spesies dalam sistem ekologi, atau dengan kata lain, sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Jadi, perbedaan secara umum antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, atau rantai makanan hanya proses makan dimakan dengan skala lebih kecil. Sedangkan jaring-jaring makanan merupakan proses atau sekumpulan dari rantai makanan dengan skala yang lebih besar dan luas. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat gambar di samping ini antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Ayo anak-anak, mari kita amati gambar-gambar di bawah ini. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada gambar ekosistem di sawah, ada gambar ekosistem di kebun. Ya, sudah terlihat nampak sekali jelas ya. Kemudian ada contoh ekosistem di laut, kemudian ada contoh ekosistem di danau. Mudah-mudahan kalian bisa memahami perbedaan antara ekosistem sawah, ekosistem kebun, ekosistem laut, dan ekosistem danau. Sekarang kita belajar bahasa Indonesia. Tetap semangat ya. Anak-anak, sekarang bagaimana menentukan ide pokok? Ibu mau tanya, apa itu ide pokok? Iya, betul. Ide pokok atau pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, atau gagasan pokok. Sekarang, langkah-langkah cara menentukan pokok pikiran pada paragraf sebagai berikut. Untuk yang pertama, kita membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, kita menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, kita menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Anak-anak, mari kita membaca ya. Contoh cara menentukan pokok pikiran dengan judul belalang. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kotisan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Nah, setelah kalian membaca teks non-fiksi di atas, kita dapat mengetahui kalimat utama dalam teks tersebut yang ada pada kalimat pertama, yaitu kalimatnya, meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dari kalimat itu, baru ide pokok dapat ditentukan, yaitu belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Alhamdulillah, untuk hari ini pembelajarannya dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat belajar, dan pembelajaran yang tadi mengenai bagaimana perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta menentukan ide pokok, kalian bisa memahaminya ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak.